Halo, apa kabar? Salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya di kelas penulisan naskah drama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang setting atau latar. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Mungkin muncul pertanyaan di benak kalian semua. Kenapa juga seorang penulis harus ribet mengurusi masalah setting? Bukankah sudah ada penata artistik yang bertugas untuk itu? Oke, yang perlu kita pahami adalah pertama, seorang penulis minimal harus paham tentang setting. Pengertian paham bukan berarti menguasai secara keseluruhan, hingga pada urusan teknis dan intens di dalamnya. Tapi, paham secara konseptual. Nah, bagaimana kita akan membuat sebuah naskah? Apabila set pada naskah saja, kita tidak paham. Tentu, kita tidak akan membuat set secara fisik, tapi kita bisa membangun ruang imajinatif. Oke? Seandainya set yang kita pilih adalah rumah. Pertanyaannya kemudian, rumah yang seperti apa? Setiap era atau zaman, pada berbagai daerah tentunya memiliki karakteristik rumah yang berbeda-beda. Semisal, rumah pada tahun 60-an, pasti berbeda dengan rumah pada tahun 90-an atau rumah di era sekarang ini. Atau kalau seandainya set yang kita pilih adalah ruang tengah atau kamar, bahkan dapur. Bagaimana pembagian ruangannya? Apa furniture yang ada di dalamnya? Lantas, apa saja yang tergantung di tembok-tembok ruangan? Seperti apa temboknya? Dari bata, kulit kayu, atau dari apa? Begitu pentingnya memahami set bagi seorang penulis. Nah, bahkan dengan memahami set, kita akan lebih mudah menggerakkan fisik tokoh yang kita ciptakan dalam cerita. Kita bisa menempatkan di mana atau di sudut mana adegan akan dibuat. Apakah di depan pintu, di depan jendela, di balkon? Tentunya setiap tempat itu memiliki makna secara psikologis. Di ruang sebelah mana kita bisa menyampaikan hal-hal yang sangat rahasia. Di ruang apa kita bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum. Nah, untuk memahami set yang kita pilih, tentunya kita butuh referensi. Makanya saya sering menyuruh mahasiswa untuk hunting atau riset tentang setting yang akan mereka inginkan. Dengan memilih referensi setting, mereka akan memiliki gambaran dalam menciptakan set dalam naskah mereka. Nah, sekarang mari kita perhatikan set pada pementasan Hedda Gabler oleh SAC yang disutradarai oleh Pak Rosa. Nah, jika kita duduk penonton sebuah pertunjukan dari kursi penonton, sebuah set yang dibuat oleh penata artistik berawal dari penggambaran set yang disampaikan penulis dalam sebuah naskah. Sebagai contoh, naskah Senja dengan Dua Kelelawar, dengan naskah yang sama, penata artistik bisa menafsirkan set yang berbeda. Berikut, saya coba carikan beberapa referensi dari internet tentang setting Senja dengan Dua Kelelawar. Bagaimana? Tidak bisa ditawar lagi bahwa penulis harus memahami set. Pengertian set tidak hanya sebatas set bangunan secara fisik, atau tempat, atau background saja. Akan tetapi juga berkaitan dengan setting tempat, setting waktu, dan setting sosial. Seperti yang kita tahu, setting adalah dunia yang dihadapi tokoh, yang membuat tokoh menjadi problematik dalam sebuah peristiwa yang meliputi waktu, tempat, atau lingkungan. Setting juga berguna untuk mendukung unsur cerita lainnya. Penggambaran tempat,
penggambaran waktu, dan penggambaran situasi akan membuat cerita tampak lebih hidup dan logis. Biasanya, penggambaran set dengan detail akan disampaikan di awal naskah bersamaan dengan adegan awal dibuka. Pada bagian ini, konsep pembagian ruang di dalam panggung dijelaskan dengan baik. Bahkan, ada juga penulis yang menjelaskan dengan detail set apa saja yang ada di atas panggung. Berikut ada beberapa contoh penggambaran adegan pembuka yang juga menjelaskan tentang set. Yang pertama dari naskahnya Joni Faisal yang berjudul Jalan Menyempit. Kemudian berikutnya, naskah Awa dan Mira karya Utuy Tatang Sontani. Dan berikutnya, naskah Titik-Titik Hitam karya Nasjah Jamil. Baik, jika terlalu cepat, saya sudah buatkan file dengan format doc dan PDF dan juga beberapa contoh lainnya. Kalian bisa mengunduh di materi ajar. Nah, untuk melatih kalian dalam hal mendeskripsikan set nantinya, kalian bisa mulai belajar menuliskan atau mendeskripsikan salah satu ruangan yang ada di rumah kalian. Atau bisa juga rumah tetangga yang kalian suka.